Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami adalah peserta pelatihan dasar CPNS Kota Bekasi tahun 2022 Angkatan 2 Kelompok 4A. Sebelumnya, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Widya Iswara Ibu Lina Jazuli yang telah menyampaikan materi di agenda ketiga. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Handayani. Pada diskusi kali ini, saya akan bertindak sebagai moderator dalam bincang asik isu aktual tentang penerapan sistem pemerintahan smart governance. Sebelumnya, mungkin saya akan kasih penjelasan sedikit ya terkait dengan smart governance. Smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik yang biasanya berbasis digital. Oke, untuk mempersingkat waktu, diskusi akan dimulai dari pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan kami. Kepada Indah, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Seperti yang kita ketahui, pada era digital saat ini, informasi merupakan objek yang harus cepat didistribusikan dan diterima oleh siapapun yang membutuhkan. Informasi yang berkualitas, yaitu berupa data yang valid dan up-to-date, merupakan faktor utama dalam pengambilan kebijakan yang efektif sesuai dengan kebutuhan. Puskesmas sendiri sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, mayoritas masih menggunakan sistem konvensional, sehingga informasi dan kualitas data yang ada masih diragukan. Hal ini berpengaruh terhadap lambatnya informasi yang diterima oleh pengambil kebijakan dan permasalahan pada kualitas data itu sendiri. Puskesmas sendiri memiliki banyak sumber data yang dapat dijadikan informasi untuk mengambil keputusan yang efektif. Pada umumnya, data yang ada itu masih kurang optimal untuk perencanaan kegiatan dan monitoring program. Laporan yang diberikan pun hanya sekedar data yang harus dikumpulkan dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan maupun ke instansi lain. Salah satu sistem informasi yang dikembangkan di Puskesmas saat ini adalah aplikasi e-Puskesmas. E-Puskesmas dibuat sebagai solusi atas permasalahan akibat sistem konvensional yang masih diterapkan. E-Puskesmas sendiri dirancang untuk memudahkan SDM dalam melakukan manajemen yang ada di Puskesmas, mulai dari pendaftaran pasien, pelayanan poli, rekam medis, pelayanan penunjang, hingga pencatatan dan pelaporan data ke Dinas Kesehatan, baik melalui online maupun offline. Puskesmas sendiri sangat membantu saya dan rekan-rekan kesehatan lainnya untuk melakukan pelayanan maupun mempermudah pelaporan. Sebagai seorang ASN, kita harus mulai melek teknologi di era digitalisasi ini. Kita harus mengembangkan kompetensi serta belajar cara pengoperasian e-Puskesmas sehingga membantu kita dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan agar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan diharapkan pelayanan di Puskesmas itu akan meningkat kualitasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pemaparan mengenai e-Puskesmas. Dari pemaparan yang diberikan oleh rekan Indah tadi, ya sudah dijelaskan bahwa sebenarnya aplikasi e-Puskesmas itu ada untuk mempermudah kerja kita sebagai ASN di Puskesmas ya, untuk mempermudah pekerjaan dari mulai poli pendaftaran sampai dengan di dalam poli, kemudian sampai dengan pelaporan ke tingkat dinas dan juga bisa terintegrasi ke tingkat Kementerian Kesehatan. Nah, dari pemaparan tadi, mungkin kita mulai dengan sharing cerita ya dari teman-teman sekalian, bagaimana pengalaman penggunaan aplikasi e-Puskesmas di OPD teman-teman masing-masing. Silahkan mungkin ada yang mau sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih ya kepada Mbak Indah yang sudah memaparkan ya untuk penerapan e-Puskesmas di OPD-nya, di Puskesmasnya. Kebetulan untuk e-Puskesmas, saya juga bekerja di Puskesmas ya, penempatannya juga di Puskesmas. Untuk di OPD saya, itu e-Puskesmas belum berjalan dengan baik ya. Maksudnya untuk input data penyakit atau data obat itu masih hampir semuanya manual. Nah, itu disebabkan karena sebagian besar SDM-nya itu masih agak sulit ya untuk menerima pengaplikasian dari e-Puskesmas itu. Nah, mungkin
untuk penerapan e-puskesmas ini apa sih untuk solusinya supaya e-puskesmas ini bisa dengan cepat diaplikasikan secara menyeluruh di OPD saya yang masih sangat minimal sekali untuk penerapan e-puskesmasnya. Mungkin itu saja. Ya, baik. Terima kasih Mas Andika. Tadi sudah bercerita ya di puskesmasnya tempat beliau bertugas, sudah digunakan e-puskesmas, tapi penggunaannya belum maksimal. Nah, kemudian Mas Andika mengajukan pertanyaan nih, untuk sebagai bahan diskusi juga nanti ya, bagaimana sih biar SDM kita, SDM di puskesmas itu dapat menggunakan aplikasi puskesmas secara maksimal. Seperti itu ya, Mas Andika? Oke. Betul, Mbak Nur. Ya, mungkin nanti pertanyaannya akan kita bahas di belakang ya. Kita lanjutkan sharing pengalaman penggunaan aplikasi puskesmas dulu. Mungkin dari yang lain ada yang mau sharing lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menceritakan pengalaman penggunaan e-puskesmas di puskesmas saya. Jadi e-puskesmas di tempat saya bekerja sudah digunakan, tapi memang belum maksimal. Di tempat saya sudah digunakan pada bagian pendaftaran, kemudian di bagian pelayanan-pelayanan, dan di bagian apotek atau obat farmasi. Nah, namun yang menjadi kendala kalau di puskesmas saya memang pada saat penginputan data pasien, terutama di pelayanan ya, soalnya di menunya e-puskesmas tersebut memang banyak sekali yang harus diisi. Jadi tidak hanya seperti nama atau diagnosa dan obat-obatan apa saja yang digunakan, tapi juga ada di bagian anamnesa itu harus detail seperti itu. Jadi cukup memakan waktu ya. Sedangkan para dokter juga harus dengan cepat melayani para pasien begitu. Karena takutnya mereka mengantri terlalu lama dan dapat menjadi masalah juga di bagian pelayanan. Mungkin seperti itu, jadi saya mohon bagi teman-teman bisa ada masukan barangkali bagaimana cara mensiasati hal tersebut gitu. Terima kasih Mbak, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih Intan untuk pemaparan pengalaman penggunaan aplikasi puskesmas ya. Sudah di puskesmasnya Intan sudah digunakan aplikasi puskesmas dengan baik. Akan tetapi kendalanya tadi adalah memakan waktu yang lama ya. Jadi aplikasinya ketika kita menggunakan aplikasi tersebut memakan waktu yang lama gitu di luar pekerjaan kita. Oke, baik, terima kasih. Nanti mungkin bisa dijadikan bahan diskusi. Selanjutnya terkait pengalaman penggunaan dari Kak Intan, Tri, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sharing sedikit ya tentang pengalaman penggunaan di puskesmas saya. Untuk e-puskes sendiri sudah berjalan sebenarnya, tetapi memang belum maksimal. Karena seringkali yang saya alamin beberapa kali itu terjadi trouble atau error di sistemnya, sehingga tidak bisa diakses. Karena kan kalau misalnya e-puskesmas sendiri itu berurut ya, dari mulai pendaftaran, kemudian masuk ke poli, sampai akhir di apotek. Jadi ketika di awal sudah tidak bisa diinput, selanjutnya pun tidak bisa untuk menginputnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan dari teman-teman, gimana sih solusinya ketika terjadi trouble, kan sementara pelayanan harus terus berjalan kan, nggak mungkin kita menunggu internet atau sistemnya stabil seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Intan. Tri. Tadi disampaikan sudah berjalan juga di puskesmasnya, tapi seringkali ditemukan aplikasinya kondisinya error ya, atau mengalami trouble. Nah, sementara e-puskesmas itu kan sebuah rangkaian, mulai dari pasien datang, di pendaftaran, sampai dengan pasien selesai. Kalau aplikasinya error, berarti dari awal nggak bisa dipakai dong e-puskesmasnya, seperti itu ya. Nah, itu jadi pertanyaan nih dari Intan Tri, bagaimana sih solusinya dalam menghadapi trouble atau error yang terjadi pada aplikasi tersebut. Ya, jadi kita punya 3 hal yang akan didiskusikan ya. Pertama dari Mas Andika dulu. Bagaimana nih supaya SDM atau orang-orang di puskesmas, pegawai-pegawai di puskesmas bisa terbiasa
atau luas dalam penggunaan aplikasi e-Puskesmas? Mungkin ada teman-teman yang mau bantu jawab. Dari Indah juga boleh kalau mau bantu jawab. Silakan. Mungkin dari saya masukan ya Mas untuk Mas Andika. Kalau dari saya, barangkali bisa diadakan sosialisasi mengenai penggunaan e-Puskesmas. Bisa bekerja sama dengan Dinkes ya Mas, Dinkes setempat gitu. Karena memang sosialisasi ini juga penting untuk penggunaan e-Puskesmas. Sebab dalam e-Puskesmas tersebut memang banyak menu yang harus diisi dan kita bisa mengaksesnya begitu. Sehingga akan mempermudah pekerjaan di Puskesmas. Demikian dari saya. Baik, ya tadi Mas Andika sudah ditanggapi ya oleh Kak Intan Nila. Jadi berdasarkan pengalaman Kak Intan Nila nih, kalau misalnya masih ada ditemukan kesulitan dalam penggunaan aplikasi Puskesmas, mungkin dari OPD-nya Mas Andika bisa meminta bantuan atau sosialisasi ulang dari Dinkes atau dinas yang terkait yang mengembangkan aplikasi tersebut, sehingga nanti penggunaannya ke depannya bisa lebih mudah dimengerti oleh user di Puskesmas kita. Seperti itu. Mungkin Mas Andika sudah cukup? Terima kasih ya kepada Mbak Intan. Mungkin usulannya bisa dipertimbangkan nih buat nanti saya sampaikan ke OPD saya supaya penerapan e-Puskesmas ini bisa lebih cepat diterapkan dan secara menyeluruh. Terima kasih kepada Mbak Intan. Silakan kepada Mbak Nur untuk dilanjutkan. Ya. Baik, terima kasih. Lanjut saja kita ke sharing yang kedua tadi dari Kak Intan Nilasari. Ada pertanyaan tentang aplikasi e-Puskesmas sudah berjalan tapi dinilai agak menyulitkan ya, karena ribet lah ibaratnya seperti itu, cukup memakan waktu ketika harus menggunakan aplikasi tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain bagaimana tanggapannya terkait dengan kesulitan yang dialami oleh OPD-nya Kak Intan Nila ya, bahwa penggunaan e-Puskes dinilai cukup rumit atau sulit digunakan, seperti itu. Silahkan. Mungkin saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan saudara Intan Nila ya. Mengapa dalam penggunaan aplikasi e-Puskesmas itu dirasa masih sulit dan sangat susah seperti itu? Karena mungkin kita itu belum terbiasa dengan aplikasi e-Puskesmas itu sendiri gitu. Jadi kita harus membiasakan diri menggunakan aplikasi tersebut setiap harinya, karena dengan begitu lama-lama kita akan semakin lancar dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, jika memang masih ada kendala setelah itu, baru kita menyampaikan hal itu kepada bank atau PIC yang bertugas. Mungkin itu saran saya yang bisa saya berikan untuk Mbak Intan Nilasari. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nur. Baik, terima kasih Kak Indah atas tanggapannya ya. Tadi mungkin dari sharingnya Kak Indah terhadap kesulitan yang dihadapi oleh OPD-nya Kak Intan ya, yaitu ala bisa karena biasa ya. Jadi pembiasaan penggunaan aplikasi sehingga akan dirasa lebih mudah lagi. Tapi kalau misalnya memang masih ditemukan kesulitan ya tadi mungkin bisa minta sosialisasi ulang lagi kepada pengembang aplikasi ya oleh dinas terkait. Baik, bagaimana Kak Intan Nila jawaban atau tanggapan atau sharing dari Kak Indah? Baik, terima kasih Kak Indah untuk sarannya dan tanggapannya. Jadi saya bisa memotivasi teman-teman untuk lebih sering menggunakan aplikasi e-Puskesmas tersebut sehingga jadi terbiasa dan tidak kesulitan lagi begitu pada saat mengisi data pasien. Terima kasih Kak Indah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait tadi pembicaraan dari Kak Intantri ya tentang trouble atau error nih. Tadi Kak Intantri sudah sharing di Puskesmasnya sudah digunakan e-Puskesmas cukup baik, tapi masalahnya adalah ketika terjadi trouble atau error pada aplikasi tersebut sehingga aplikasi tersebut tidak bisa digunakan nih, padahal itu kan merupakan tuntutan ya dari mulai pasien masuk sampai pasien selesai berobat. Nah, mungkin ada yang mau menanggapi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Kak Intantri? Silakan. Saya
Saya coba untuk jawab dari pertanyaan dari Kak Intantri ya. Ya, yang namanya sistem teknologi ya, mau itu sistem informasi, aplikasi, itu pasti ada kemungkinan untuk error atau mengalami trouble pada saat pengoperasiannya. Nah, bukan hanya e-puskesmas aja nih, bisa aja pada aplikasi-aplikasi lain. Mungkin ada pada masanya, ada saatnya dia trouble, atau saatnya maintenance, atau macam-macam yang lain lah. Nah, biasanya untuk supaya kita mencegah nih, supaya pencatatannya nggak hilang untuk e-puskesmas ini, catatan rekam medis atau pencatatan obat, itu ada baiknya ya untuk kita juga menerapkan suatu sistem pencatatan manual yang sifatnya hanya membantu. Jadi bikin semacam buku bantu untuk mencatat hal-hal yang penting saja untuk kita bisa input nanti ketika sistemnya sudah kembali normal. Seperti itu. Bisa dengan berbentuk buku bantu, bisa berbentuk file Microsoft Excel bantu, begitulah. Nanti kalau misalkan sistemnya sudah jalan lagi, bisa kita input lagi secara manual. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Andika atas tanggapannya. Bagaimana Kak Intantri, apakah sharingan atau ide yang diberikan Mas Andika ketika terjadi trouble atau error di aplikasi Puskesmas bisa membantu? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mas Andika. Selanjutnya nanti saya akan diskusikan dengan OPD saya ya di sana. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Baik, tadi berarti sudah kita lakukan ya sharing terkait dengan pengalaman penggunaan aplikasi e-Puskesmas dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing OPD. Kemudian kita juga sudah sharing terkait dengan solusi apa saja yang bisa dilakukan terhadap permasalahan yang timbul di masing-masing OPD dalam upaya penggunaan aplikasi e-Puskesmas di pekerjaan sehari-hari. Dari diskusi yang sudah kami lakukan tadi, bisa disimpulkan bahwa aplikasi e-Puskesmas sudah diimplementasikan pada OPD kerja, akan tetapi masih ditemukan ketidakmaksimalan atau masalah pada saat penggunaannya. Masalah yang pertama tadi adalah SDM yang dipaparkan oleh Mas Andika. Ya, masih banyak SDM yang tidak mengerti atau tidak paham cara penggunaan e-Puskesmas sendiri. Maka solusinya dari hasil sharing tadi bisa dilakukan atau request permintaan sosialisasi kepada Dinkes atau dinas terkait yang mengembangkan aplikasi atau yang mengerti terhadap aplikasi tersebut agar aplikasi tersebut bisa digunakan dan pegawai-pegawai yang lain dapat mengerti cara penggunaan aplikasi e-Puskesmas. Kemudian dari sharing Kak Intanila dikatakan bahwa aplikasi e-Puskesmas dirasa cukup menyulitkan penggunaannya. Maka dari hasil sharingnya Kak Indah memaparkan bahwa memang aplikasinya harus dipakai secara sering atau dibiasakan pembiasaan penggunaan aplikasi e-Puskesmas seperti itu. Kemudian dari sharing penggunaan e-Puskesmas di OPD Kak Intantri dikatakan bahwa aplikasi tersebut sering terjadi trouble atau error. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kemudian sharing baru dari Kak Andika bahwa penggunaan metode manual terlebih dahulu untuk backup terhadap data nantinya ketika aplikasi Puskesmasnya sudah kembali normal, data-data tersebut bisa langsung diinput. Seperti itu. Baik, demikian adalah bincang asik terkait isu aktual yang kami paparkan dari kelompok kami tentang penerapan sistem pemerintahan smart governance berbasis elektronik, khususnya di lingkungan Puskesmas. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.